Di antara sekian banyak kendaraan yang pernah memenuhi jalanan Jakarta, becak mungkin adalah salah satu yang paling mudah diingat. Bukan karena teknologinya, tetapi karena kesederhanaannya. Ia tidak membutuhkan mesin, tidak menghasilkan suara bising, dan sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Justru karena itu, kehadirannya selalu memunculkan dua hal sekaligus, kebutuhan dan pertanyaan. Namun sebelum menjadi bagian dari wajah kota Jakarta, becak terlebih dahulu lahir dari gagasan yang jauh dari Indonesia. Pada akhir abad ke-19, di Jepang, muncul sebuah alat transportasi sederhana yang dikenal sebagai jinrikisha. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut orang tanpa bantuan hewan, hanya dengan tenaga manusia. Dalam beberapa catatan sejarah populer, nama Jonathan Goebel sering dikaitkan dengan penyebaran awal konsep ini. Terlepas dari perdebatan tentang siapa yang benar-benar menciptakannya, satu hal yang jelas, kendaraan seperti ini muncul dari kebutuhan akan mobilitas yang murah dan praktis di kota-kota yang mulai berkembang. Dari Jepang, konsep kendaraan ini menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Ketika akhirnya sampai di Indonesia, pada awal abad ke-20, bentuknya mulai menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Jika di Jepang kendaraan ini ditarik, maka di Indonesia ia berkembang menjadi versi yang dikayuh. Dari situlah becak seperti yang dikenal hari ini. Mulai terbentuk dengan 3 roda, posisi penumpang di depan, dan pengemudi di belakang. Pada masa itu, Jakarta yang masih dalam tahap berkembang memberikan ruang yang cukup luas bagi kendaraan seperti becak. Jalanan belum terlalu padat, kendaraan bermotor belum mendominasi, dan kebutuhan transportasi jarak pendek terus meningkat. Becak menjadi solusi yang masuk akal, murah, fleksibel, dan mampu menjangkau area yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Seiring waktu, jumlah becak meningkat dengan cepat, terutama setelah Indonesia merdeka. Urbanisasi membawa banyak orang dari daerah ke Jakarta, sebagian besar tanpa keterampilan khusus. Dalam situasi seperti ini, becak menjadi pilihan pekerjaan yang paling mudah diakses. Tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal besar. Cukup memiliki atau menyewa becak, seseorang sudah bisa mulai bekerja. Memasuki tahun 1960-an, jumlah becak di Jakarta diperkirakan mencapai puluhan ribu unit. Bahkan beberapa sumber menyebut angka yang jauh lebih besar, hingga mendekati atau melampaui 100.000. Sebagian besar tidak tercatat secara resmi, sehingga angka pastinya sulit dipastikan. Namun satu hal yang jelas, becak bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem transportasi kota. Di balik jumlah yang besar itu, ada kehidupan yang berjalan setiap hari. Para pengemudi becak bekerja dari pagi hingga malam, mengayuh di tengah panas, hujan, dan kemacetan. Bagi banyak dari mereka, ini bukan pilihan ideal, melainkan satu-satunya pilihan yang tersedia. Becak menjadi alat untuk bertahan hidup, bukan sekedar alat transportasi. Namun, justru di titik ini, persoalan mulai muncul. Bagi pemerintah kota yang mulai memikirkan arah modernisasi, keberadaan becak menimbulkan dilema. Di satu sisi, ia membantu mobilitas masyarakat kecil. Di sisi lain, ia dianggap menghambat lalu lintas dan tidak sesuai dengan citra kota yang ingin berkembang menjadi lebih modern. Selain itu, muncul pula kritik yang lebih mendasar. Becak dianggap tidak manusiawi karena mengandalkan tenaga manusia untuk mengangkut manusia lain. Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur Jakarta pada tahun 1966, pendekatan terhadap persoalan ini mulai berubah secara tegas. Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada pembangunan dan modernisasi kota. Dalam visinya,
Jakarta harus menjadi kota yang lebih tertib, bersih, dan efisien. Dalam konteks itu, becak tidak lagi dilihat sebagai solusi, melainkan sebagai bagian dari masalah yang harus diselesaikan. Kebijakan penghapusan becak pun mulai dijalankan. Razia dilakukan di berbagai titik kota. Becak-becak disita dan para pengemudinya dipaksa berhenti beroperasi. Sebagian besar dipindahkan keluar Jakarta, namun banyak juga yang dimusnahkan. Rangkanya dipotong, rodanya dilepas, dan kendaraan itu tidak lagi bisa digunakan. Proses ini tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan berlangsung bertahap selama beberapa tahun. Namun dampaknya terasa jelas. Jumlah becak di Jakarta terus menurun hingga akhirnya hampir tidak terlihat lagi di jalanan kota. Tidak ada peristiwa besar yang menandai hari terakhir becak di Jakarta. Tidak ada perpisahan resmi. Ia hanya menghilang, perlahan, tanpa banyak disadari. Hari ini, becak masih bisa ditemukan di beberapa kota lain di Indonesia, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan Jakarta. Kota ini telah memilih arah yang berbeda, lebih cepat, lebih modern, dan lebih teratur. Becak dalam hal ini bukanlah kendaraan yang gagal. Ia pernah menjadi solusi yang sangat relevan di zamannya. Ia pernah menghidupi ribuan orang dan menjadi bagian dari ritme kota yang nyata. Namun seperti banyak hal lain dalam sejarah kota, keberadaannya bergantung pada konteks waktu. Dan ketika konteks itu berubah, tidak semua hal bisa ikut bertahan. Sebagian akan ditinggalkan, sebagian akan dilupakan, dan sebagian lainnya, seperti becak di Jakarta, akan benar-benar disingkirkan.